Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul meskipun secara online di acara webinar weekend hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Yoto selaku pemilik Bestpac Network Academy, lalu Saudara Sofiatul Munawar selaku pemateri pada malam hari ini, serta teman-teman sekalian yang telah hadir di acara. Baiklah, Recording kita in akan masuk ke progress. dalam inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction to EAJRP. Baiklah, kepada saudara Sofiatul Munawar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang hadir pada acara online kali ini. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan yaitu webinar, yang dimana saya akan membawakan materi webinar yang berjudul Introduction to EAJRP. Kita akan masuk. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul yaitu Introduction to Dynamic Routing EAJRP. Kemudian sebelum masuk ke tema selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Munawar. Saya berasal dari Dusun Belandongan, RT 1 RW 1 Desa Mendalari, Kecamatan Panjalu, Ciamis. Kemudian tempat tanggal lahir saya di Ciamis 29 Mei 2006. Kemudian untuk alamat domisili saya tertera yaitu di Jalan Lombok 2, nomor 130, Blok 19, RT 4 RW 7 Cibodasari, Kota Tangerang, Banten. Kemudian pendidikan asal saya berasal dari Pondok Al-Hafiz Indonesia yang beralokasi di Bekasi. Alhamdulillah saya menjenjang pendidikan di Bekasi selama 2 tahun. Kemudian sekarang saya sedang menjalani pendidikan non formal di Bestpac Network Academy. Kemudian ada nomor telepon saya yaitu di 0858 6479 0258. Kemudian ada email saya di sofiatulmunawar@gmail.com. Kemudian ada blogspot saya yang dimana mungkin teman-teman yang hadir pada acara online kali ini ingin mempelajari materi-materi yang ada di network, mungkin bisa melihat di blog saya yaitu di netindo.blogspot.com. Kemudian moto atau sebuah quote yang saya pegang yaitu adalah orang sukses adalah orang yang mau bersukses. Kemudian selanjutnya ada di topik list yaitu materi apa saja yang akan saya bahas pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan membahas yang pertama itu ada yang namanya konsep routing. Kemudian selanjutnya saya akan membahas static routing dan dynamic routing. Kemudian saya akan membahas istilah-istilah dalam dynamic routing. Kemudian selanjutnya saya akan membahas pula diagram dynamic routing. Kemudian selanjutnya saya akan membahas distance vector dan link state. Kemudian setelah kita mengetahui konsep routing, kita akan masuk ke dynamic routing EAJRP. Kemudian kita akan masuk ke istilah-istilah dynamic routing EAJRP. Kemudian masuk ke jenis-jenis paket yang ada pada EAJRP. Kemudian kita akhiri dengan lab configuration, dan sebelum masuk ke lab kita harus masuk dulu ke contoh topologi dan tugas-tugasnya. Kita akan lanjut materi pertama itu ada yang namanya konsep routing. Nah, routing itu apa teman-teman sekalian? Pengertian dari routing adalah sebuah proses untuk menentukan sebuah jalur terbaik untuk sebuah paket data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, yang menjadi acuan agar paket tersebut bisa dikirimkan yaitu dia menggunakan acuannya adalah tabel routing. Nah, tabel routing itu apa? Tabel routing istilahnya atau singkatnya adalah sebuah informasi yang ada dalam router yang fungsinya sebagai acuan untuk penelusuran sebuah paket. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya yaitu kita akan masuk ke contoh topologi yang dimana kita akan menjelaskan bagaimana routing itu bisa terjadi. Dalam contoh gambar, kita bisa melihat bahwasanya network nol itu ingin mengirimkan pesan. Nah, kita asumsikan bahwasanya network nol itu akan mengirimkan pesan ke network B misal. Nah, maka sebelum masuk ke proses routingnya, kita harus membedah dulu isi paket dalam
data atau isi dari paket tersebut. Nah, kalau dibedah, maka akan ada dua komponen penting. Nah, yang pertama yaitu ada header, kemudian ada data. Nah, header itu apa? Singkatnya, header adalah sebuah informasi tambahan dalam sebuah data yang fungsinya untuk memperjelas atau memperjelas sebuah paket. Gitu. Kemudian, header yang ada dalam ini itu isinya ada IP. Nah, karena kenapa? Karena kita akan sedang membahas yang namanya routing. Nah, routing ini itu terjadi di layer 3, OSI layer atau layer network. Yang menjadi acuan penulisannya juga adalah IP. Makanya header dalam data ini itu berisi short IP atau IP asal, kemudian ada destination IP atau tujuan IP. Nah, setelah kita mengetahui isi dari paket tersebut, maka paket tersebut kita asumsikan sudah sampai router. Router itu akan mengecek paket tersebut. Oh, dia tujuannya dari network 0. Tujuannya mau kemana nih? Oh, tujuannya mau ke network B. Nah, dia akan melihat kemana dia akan diteruskan. Maka si router ini akan melihat ke dalam tabel routingnya atau menjadi tempat acuannya. Sehingga ketika melihat dalam tabel routing, oh ternyata untuk network B itu akan diteruskan ke FA02. Maka paket tersebut akan langsung diteruskan ke versi standar FA02. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai routing itu sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas ada dua jenis routing, yaitu ada yang namanya static routing, kemudian ada dynamic routing. Di mana static routing itu kita menambahkan sebuah informasi dalam tabel routing itu secara manual. Tapi kalau dynamic routing itu secara otomatis. Yang memang sudah dijelaskan tadi bahwasanya routing itu untuk menjadi acuan penulisan paket datanya itu dia menggunakan tabel routing. Nah, tabel routing agar isinya itu bisa terisi, itu caranya bisa menggunakan static atau manual. Kemudian yang kedua ada dynamic atau secara otomatis. Kita akan lanjut. Kita akan masuk ke materi pertama yaitu di static routing. Static routing itu apa? Nah, static routing itu adalah sebuah metode untuk menambahkan informasi dalam tabel routing itu secara manual oleh administrator jaringan, yang dimana tujuannya untuk penambahan informasi tersebut adalah sebagai patokan ketika ada sebuah paket. Contohnya, kita akan masuk ke contoh gambar. Nah, ketika PC1 ingin mengirimkan pesan ke PC2, maka secara default itu tidak akan bisa. Karena dalam proses routing itu antar router itu harus saling mengenal satu sama lain. Yang mana kalau awal ini dalam gambar awal ini kedua router itu belum saling mengenal atau belum saling tahu informasi dari network tetangga dalam tabel routingnya itu belum saling mengetahui. Nah, caranya bagaimana agar antar router itu bisa saling mengetahui? Caranya kita bisa menggunakan static routing atau secara manual, yang dimana untuk mengaktifkan atau untuk menambahkan informasi, misal router 1 ingin menambahkan ke network yang ada di router 2, maka dia akan menambahkannya secara manual. Caranya dia menggunakan command IP root, kemudian network destinasi adalah 192.168.20.0, kemudian ada subnet max-nya, kemudian ada next hop IP, yang dimana singkatnya next hop IP adalah interface tetangga kita yang terhubung langsung dengan kita, sebagaimana dilihat dalam gambar. Kita akan lanjut, ini adalah penjelasan singkat mengenai static routing. Dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu dynamic routing itu apa? Nah, pengertiannya, dynamic routing adalah sebuah metode yang dilakukan untuk menambahkan informasi ke dalam tabel routing itu secara otomatis. Nah, caranya bagaimana agar si dynamic routing bisa aktif? Nah, caranya antar router itu harus mengaktifkan yang namanya protokol routing. Saya default itu router 1 dan router 2 itu belum mengenal informasi tetangga-tetangganya. Nah, agar mengenal bagaimana kita mengaktifkan protokol routing di router 1, kemudian mengaktifkan pula di router 2. Nah, ketika antar router itu sudah mengaktifkan protokol routing, maka antar router akan mengirimkan sebuah paket. Nah, misal router 1 mengirimkan paket ke router 2, yang isinya itu adalah alamat network yang ada dalam router 1 yang akan dikirimkan ke router 2. Tujuannya agar si router 2 itu mengenal. Berarti isi paket dalam paket yang diteruskan dari router 1 itu berisi 192.168.10.0 yang akan diteruskan ke router 2. Nah,
Ketika ruta 2 itu menerima paketnya, maka ruta 2 akan menambahkan informasi tersebut ke dalam tabletingnya sendiri, sehingga ruta 2 sudah mengenal ruta 1. Kemudian setelah ruta 1 mengirimkan paket, maka ruta 2 juga akan mengirimkan paket. Nah, sama isinya itu alamat network yang ada di ruta 2 yang akan diberikan ke ruta 1. Berarti di 192.168.20.0. Nah, ini mungkin penjelasan singkat dari dan kemudian kita lanjut. Kita akan masuk ke istilah-istilah yang ada dalam dynamic routing. Nah, istilah yang pertama yang ada dalam dynamic routing itu ada yang namanya convergent, atau definisinya adalah merupakan sebuah keadaan di mana antar router itu saling mengenal alamat network lawan atau tetangganya. Nah, caranya agar aktif si konvergen itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu ada statik, seperti yang dijelaskan tadi. Kedua itu dynamic. Saya default router 1 dan router 2 itu belum mengenal informasi network dari tetangga-tetangganya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan yang statik, kemudian kita bisa menggunakan yang dynamic. Nah, kalau menggunakan statik, router 1 itu harus menambahkan informasi yang ada dalam router 2 itu secara manual dengan menggunakan komen IP route. Nah, kalau misalnya kita menggunakan dynamic routing, dan kita cukup mengaktifkan protokol routing di antar router ini. Ketika kedua-duanya sudah mengaktifkan metode yang pertama atau statik, atau yang kedua dynamic, maka kedua router ini sudah disebut sebagai convergent atau sudah saling mengenal informasi dari tetangga-tetangga. Ini penjelasan singkat dari convergent. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya. Itu kita akan masuk ke istilah selanjutnya, ada yang namanya metrik. Nah, metrik itu apa teman-teman sekalian? Metrik pengertiannya itu adalah sebuah parameter yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Nah, salah satu penyusun dari nilai metrik adalah opcon. Opcon itu apa? Singkatnya, opcon adalah sebuah loncatan antar router. Opcon adalah loncatan antar router. Kita akan masuk ke contoh gambar. Misal, nah, untuk metrik sendiri itu untuk penentuan jalur terbaik dia menggunakan total metrik yang paling kecil atau total opcon yang paling kecil. Nah, kita akan contoh ke gambar. Kita misalnya PC 1 mengirimkan pesan ke PC 2. Nah, di rute 1 itu terdapat dua jalur. Ada yang jalur ke atas, ada yang jalur ke bawah. Jalur mana yang akan dipilih? Nah, kita bisa menggunakan metrik ini dengan parameter yaitu opcon atau lompatan antar router. Ketika paket sudah diterima di rute 1, kemudian dirutar ke jalur atas, kemudian diterima di rute 2, maka kita sudah melewati satu lompatan. Kemudian dari rute 2 ke rute 3, maka itu satu lompatan pula, satu lompatan. Maka kalau di total, itu ada dua lompatan. Jika paketnya diteruskan ke jalur bawah, maka rute 1 akan langsung meneruskan ke rute 3, yang dimana hanya terjadi satu lompatan. Antara dua lompatan ke jalur atas dan satu lompatan, ini jalur atas, ini jalur bawah, maka yang paling sedikit atau metriknya paling kecil adalah jalur bawah. Nah, maka paket yang akan diteruskan itu akan melewati jalur bawah karena dia memiliki metrik yang paling kecil. Mungkin ini penjelasan singkat mengenai metrik. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan masuk ke istilah selanjutnya, yaitu ada namanya load balancing, di mana artinya itu dia membagi beban traffic data ke beberapa jalur sekaligus. Bagaimana si load balancing ini bisa aktif? Nah, caranya dia harus mempunyai nilai metrik yang sama antara jalurnya. Nah, tanpa berlama-lama, supaya teman-teman sekalian bisa paham, kita akan masuk ke contoh bentuk. Nah, misal PC1 seperti biasa akan mengirimkan pesan ke C2. Dalam rute 1 itu ada dua jalur, yang ada jalur atas, kemudian ada juga jalur bawah. Nah, kita akan menghitung
untuk perhitungan metriknya. Karena syaratnya load balancing itu mempunyai nilai metrik yang sama. Nah, untuk perhitungan metriknya, kita akan menggunakan hop-on seperti penjelasan yang tadi. Nah, ketika rute 1 mengirimkan paket data ke jalur atas, maka berapa lompatan yang akan terjadi? Kita akan hitung sama-sama. Ketika rute 1 meneruskan ke rute 2, paketnya diterima, maka sudah terjadi satu lompatan. Kemudian dari rute 2, paketnya diteruskan ke rute 4, maka totalnya satu lompatan. Jikalau berarti ditotalin dulu jalur atas berarti 2 lompatan. Kemudian jikalau paketnya itu diteruskan ke jalur bawah, maka berapa lompatan? Kita akan hitung. Paket dari rute 1 ke rute 3 itu satu lompatan. Kemudian dari rute 3 ke rute 4 itu satu lompatan juga. Dimana kalau di total juga ada 2 lompatan. Untuk jalur atas hapus dulu. Nah, untuk jalur atas itu tadi totalnya ada 2 lompatan. Ada 2 lompatan. Kemudian jalur bawah itu ada 2 lompatan juga. Berarti dia memiliki nilai metrik atau hop-on yang sama, yaitu jalur atas 2 lompatan atau 2 hop-on, dan jalur bawah juga 2 lompatan. Nah, ini dia memiliki nilai metrik yang sama. Maka ketika ada sebuah paket, misal di satu mengirimkan 6 paket, maka paket tersebut akan dibagi-bagi ke 2 jalur tersebut. Misal paket pertama ke jalur bawah, paket kedua ke jalur atas, paket tiga ke jalur bawah, paket 4 ke jalur atas. Itu pula seterusnya. Dan ini penjelasan singkat mengenai load balancing. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Itu kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari dynamic routing. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama dia otomatis, itu menambahkan informasi ke dalam tabel routing itu secara otomatis tanpa campur tangan administrator jaringan. Kemudian kelebihannya yaitu di stabilitas. Nah, dia cocok untuk jaringan besar. Kemudian yang kelebihan selanjutnya ada yang namanya dia memiliki respon cepat, yaitu menyesuaikan dengan perubahan topologi seperti ada network baru. Kita akan masuk ke channel gambar. Misal antar router ini dia sudah mengaktifkan protokol routing, maka bisa di router 1 itu ada jalur baru, maka router 3 akan memberikan informasi router baru itu ke tetangga-tetangganya hingga antar router ini mengenal atau mengetahui rute baru tersebut. Kemudian kekurangan dari dynamic routing dia membutuhkan sumber daya yang lebih. Kemudian dia ada kompleksitas konfigurasi dan pemeliharaan. Kemudian dia rentan terhadap ancaman. Mungkin kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu ada diagram dynamic routing. Nah, untuk diagram dynamic routing kita akan bahas ini lengkapnya, tetapi kita akan dipecah-pecah. Pertama, dynamic routing itu terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama ada IGP atau Inter Gateway Protocol, yang dimana dia itu digunakan dalam AS, dalam sebuah jaringan internal. Kalau misalnya yang kedua itu ada yang namanya IGP atau External Gateway Protocol, dia digunakan untuk menghubungkan antar AS. Kemudian selanjutnya dalam IGP itu dia terbagi 2 juga, ada yang namanya descent vector, kemudian ada link set. Kalau di eksterior dia hanya satu, yaitu vector routing protocol. Dan dalam descent vector, link set dan web vector itu memiliki protokol routingnya masing-masing. Nah, di descent vector itu ada RIP versi 1, kemudian pengembangannya di RIP versi 2, kemudian ada IGRP. Kemudian di link set itu ada OSPF, kemudian ada ISIS. Nah, web vector atau di EGP dia hanya ada satu, yaitu BGP, yang dimana fungsinya dia untuk menghubungkan antar AS yang berbeda. Akan tetapi ada di sini yang menarik, itu ada hybrid routing protocol yang dimana dia itu menggabungkan fungsi dari descent vector dan link set, yang dimana kita akan bahas yaitu di EJRP. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu di descent vector. Nah, kita akan masuk ke materi pembahasan pertama yaitu descent vector. Nah, descent vector itu apa? Descent vector itu konsep utamanya dia mengetahui jarak
atau distance, kemudian arah, vektor, menuju tujuan. Kemudian informasi ini diberikan oleh tetangga-tetangganya. Kemudian cara kerja dari desain vektor itu dia memberi informasi kalau diminta. Kemudian informasi rute hanya sebatas antar rute tetangga yang terhubung langsung. Untuk cara kerja dari desain vektor, dia memberikan sebuah informasi jikalau dia diminta. Kita akan contoh, misal PC1 mengirimkan pesan ke PC2, maka ketika rute 1 menerima paket tersebut, maka dia akan melihat informasi dalam tabel routingnya. Nah, ternyata belum ada nih dalam tabel routingnya, maka dia akan menanyakan dulu ke rute 2 jalur untuk ke PC2, kemudian akan menanyakan pula ke jalur ke rute 3, kemudian akan menanyakan pula ke rute 4, akan menanyakan pula ke rute 5. Maka tetangga-tetangganya akan mengirimkan informasi dari rute 2, oh kalau ke PC2 itu harus melewati rute 3 dan rute 4 dulu. Kemudian dari rute 3 akan memberitahu juga, kemudian dari rute 4 akan memberitahu juga, kemudian rute 5 akan memberitahu juga. Nah, kemudian si rute 1 akan menyimpulkan jalur rute cepatnya itu lewat mana. Nah, setelah disimpulkan, oh ternyata rute cepat untuk menuju ke PC2 itu melewati rute 4 langsung. Maka paket tersebut akan diteruskan ke rute 4 secara langsung. Ini konsep dari desain vektor. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu ada di Linkset Routing Protocol, yang dimana konsep utamanya itu dia memiliki peta lengkap topologi jaringan. Kemudian setiap router tahu semua link di jaringan dan statusnya, apakah dia up ataupun down. Kemudian cara kerja dari linkset itu dia memberi informasi tanpa perlu diminta. Kita akan masuk ke contoh gambar biar teman-teman sedikit paham dari penjelasan saya. Misal PC1 itu sama, contohnya mengirimkan pesan ke PC2. Ketika rute 1 menerima paket tersebut, maka dia akan melihat informasinya. Nah, jika kita menggunakan desain vektor, dia rute 1 akan menanyakan dulu ke rute 2, ke rute 3, ke rute 4, ke rute 5. Nah, akan tetapi dalam instead itu berbeda. Nah, ketika antar rute sudah mengaturkan protokol routing, kemudian algoritmanya itu linkset, bisa kita menggunakan SPF, maka antar router itu akan saling mengirimkan informasi. Misal, rute 2 akan mengirimkan informasi ke rute 1, rute 3 akan mengirimkan informasi ke rute 1, kemudian rute 4 mengirimkan informasi ke rute 1, kemudian rute 5 pula akan mengirimkan informasi ke rute 1. Sehingga rute 1 itu sudah memiliki semua informasi network yang ada dalam topologi ini, sehingga dia memiliki peta lengkap topologi jaringan. Nah, sehingga ketika ada sebuah paket, maka si rute itu tidak harus menanyakan ke rute tetangga-tetangganya. Dia sudah mengetahui semua jalur yang ada dalam topologi ini, sehingga langsung menyimpulkan, oh ternyata jalur tercepat untuk menuju ke PC2 itu dia melewati rute 4. Seperti itu mungkin cara kerja singkat dari Linkset Routing Protocol. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu kita akan masuk ke Dynamic Routing EJRP. Dynamic Routing EJRP, nah EJRP itu merupakan salah satu routing protokol yang diciptakan oleh Cisco, yang dimana awalnya dia itu Cisco proprietary atau khusus untuk Cisco, akan tetapi pada 2013 dia open standar, di mana open atau vendor lain itu bisa menggunakan si Dynamic Routing EJRP. Dan selanjutnya untuk sejarah EJRP itu dia dikembangkan oleh Cisco pada awal 1990-an sebagai peningkatan dari EJRP. Kemudian EJRP itu dia menggunakan algoritma dual diffusing. Ini mungkin penjelasan singkat. Selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik dari EJRP. Karakteristik EJRP yang pertama itu ada dia menggunakan algoritma routingnya itu hybrid routing protocol, atau dia gabungan antara desain vektor dan linkset. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya yaitu proprietary atau khusus untuk Cisco, akan tetapi sudah dijelaskan tadi pada 2013 dia sudah open standar. Kemudian selanjutnya untuk penentuan metrik pada EJRP, dia menggunakan composite metrik, yaitu ada bandwidth, delay, reliability, load, dan MTU.
tetapi bandwidth dan delay lah yang menjadi penentu utama dalam metrik tersebut. Kemudian ada konvergensinya, yaitu cepat karena menggunakan algoritma dual, dari pusing update conversion. Kemudian kita masuk ke karakteristik selanjutnya, yaitu dia partial update atau mengirimkan paket update itu hanya terjadi ketika ada perubahan topologi. Kemudian dia menggunakan paket hello atau hello paket untuk menjaga hubungan dengan tetangganya. Kemudian EJRP juga dia menggunakan yang namanya autonomous system sebagai pembeda domain routing tertentu. Kemudian EJRP dia menggunakan protokol IP yaitu nomor 88. Kemudian untuk pengiriman paketnya dia menggunakan multicast address yaitu di 224.00.10 untuk tujuannya berkomunikasi dengan rute lainnya. Kita akan masuk ke istilah-istilah yang ada dalam dynamic routing EJRP. Nah, istilah yang pertama yang ada di EJRP itu ada yang namanya AS atau autonomous system, yang dimana pengertiannya yaitu dia fungsinya sebuah nomor untuk membedakan domain routing antar EJRP. Nah, semua router yang ada dalam EJRP itu harus mengaktifkan AS yang sama. Jikalau dia menggunakan AS yang berbeda, maka tidak akan jalan atau tidak akan aktif EJRP-nya karena dia memiliki AS yang berbeda. Nah, kita akan masuk ke contoh gambar. Misal router 1 itu dia mengaktifkan EJRP, kemudian dia juga sama. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan komen router EJRP 10. Nah, 10 ini apa? 10 ini adalah AS-nya. AS. Dan di router 2 juga sama. Nah, dia menggunakan 10, yaitu AS-nya adalah 10. Router 1 dan router 2 itu menggunakan AS yang sama. Jikalau misalnya di router 1 itu 10, dan di router 2 itu kita katakan misalnya 20, maka dia akan gagal untuk terjadinya agency atau pertemanan antar router tetangga. Nah, kemudian untuk melihat konfigurasi AS kita bisa menggunakan komen show IP EJRP topologi, di mana kita akan muncul yaitu IP EJRP topologi type AS 10. AS-nya kita menggunakan 10. Begitupun sama di router 2, AS-nya 10. Untuk ID ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita akan lanjut. Yang istilah yang kedua itu ada yang namanya router ID, yang dimana dia adalah sebuah identitas unik yang ada dalam router EJRP. Nah, biasanya router itu berupa alamat IP yang digunakan untuk membedakan router satu dengan yang lain. Nah, untuk penentuan router ID itu ada 3 cara. Yang pertama, router ID itu dikonfigurasikan secara manual. Kemudian yang kedua, jika tidak konfigurasi secara manual, maka dia menggunakan interface feedback paling tinggi. Kemudian kalau interface feedback tidak ada, dia menggunakan IP fisik paling tinggi. Kemudian ada catatan, router ID manual itu tidak perlu menggunakan subnet mask-nya. Meskipun router ID itu berupa alamat IP, maka akan tetapi dia tidak perlu menggunakan subnet mask. Seperti contohnya, bisa di router 1 itu mengaktifkan router EJRP 10, AS-nya 10, AS 10. Kemudian di router 2 juga sama, AS-nya itu 10. Nah, untuk mengkonfigurasikan router ID secara manual, itu kita bisa menggunakan komen EJRP router ID, kemudian kita definisikan ID-nya berapa. Nah, di router 1 kita ID-nya itu di 111111. Kemudian di router 2 juga sama, kita menggunakan EJRP router ID, kita definisikan ID-nya berapa. Di router 2 itu ID-nya itu 222. Kemudian ketika si router ID itu kita asumsikan tidak dikonfigurasi secara manual, maka kita asumsikan di router 1 itu ada loopback, di router 2 ada loopback, maka yang akan menjadi router ID itu adalah loopback ini. Nah, ini akan menjadi router ID-nya. Jikalau loopback ini tidak ada, maka ini interface fisik ini akan jadi router ID-nya. Berarti di router 1 itu ada interface fisik 10.1. Nah, ini yang akan menjadi router ID. Dan di router 2 juga sama, ketika tidak ada router ID, kemudian router ID-nya tidak konfigurasi secara manual, kemudian tidak ada interface loopback, maka interface fisik lah yang akan menjadi router ID-nya. Di mana berarti di router 2 itu ada di 10.2.
Nah, ini akan menjadi router ID dari router 2. Ini penjelasan singkat, kemudian kita akan masuk ke tipe-tipe paket dalam EJRP. Sebelum masuk ke tipe paket dalam EJRP, kita harus mengetahui dulu sifat dari paket dalam EJRP itu. Nah, sifat paket dalam EJRP itu dia sifatnya itu adalah RTP atau Reliable Transport Protocol, yang dimana dia itu sama dengan TCP, protokol TCP, yaitu memastikan bahwasanya paket dalam EJRP itu bisa dikirimkan secara sampai ke tujuan. Parameternya agar si paket itu bisa sampai, dia menggunakan konfirmasi yang berupa ACK, yang dimana kita akan bahas di slide selanjutnya. Paket yang pertama yaitu ada yang namanya hello paket. Fungsinya dia digunakan untuk menciptakan dan memelihara eksigensi dengan rute tetangga. Kemudian untuk metode pengirimannya dia menggunakan multicast sebagai tujuannya, yaitu menggunakan IP 224.00.10. Kemudian dikirimkan secara berkala pada rentang waktu tertentu. Tujuan isi dalam hello paket itu dia tidak berisi informasi apapun. Nah, dan fungsinya hanya untuk menjalin hubungan dan koneksi antar tetangga. Contohnya, ketika router 1 dan router 2 mengaktifkan protokol routing EJRP, maka antar router akan mengirimkan sebuah paket. Nah, paket tersebut adalah hello paket, yang dimana fungsinya untuk menjalin hubungan. Oh, router 1 mengirimkan hello paket. Tujuannya agar bisa berteman istilahnya dengan router 2. Kemudian router 2 juga sama akan mengirimkan hello paket, tujuannya untuk berkenalan dengan router 1, sehingga akan terjadi eksigensi atau singkatnya adalah pertemanan mana antar router. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada yang namanya paket update. Nah, fungsinya yaitu dia mengirimkan informasi routing tentang dirinya ke router tetangganya. Nah, ini adalah paket yang membawa sebuah informasi rute yang diperbarui dalam router tersebut. Untuk pengirimannya dia menggunakan unicast address, kemudian dia dikirim hanya ketika ada perubahan atau topologi jaringan yang ditambah atau berubah. Kemudian isi dari paket update dia mengandung informasi tentang network tujuan dan metrik yang dimiliki oleh router tersebut. Misal, ketika router 1 sudah mengaktifkan protokol routing dua-duanya, kemudian di router 1 dia ada alamat network baru. Misal, alamatnya itu 20.20.20.0, maka alamat baru ini akan dikirimkan dalam paket update, yang dimana agar si router 2 itu mengenali alamat baru tersebut, sehingga router 2 itu mengetahui untuk menuju ke 20.20.0, yaitu dia mengetahui letaknya di mana, kemudian metriknya atau total jaraknya itu berapa. Kita masuk ke ada yang namanya paket query. Nah, yang dimana fungsi dari paket query itu untuk meminta informasi routing dari router tetangga apabila router tersebut tidak mengetahui jalur yang diminta. Kemudian untuk pengirimannya dia hanya dikirimkan untuk ketika ada sebuah jalur yang terputus atau jalur yang tidak ada dalam router tersebut. Kemudian isinya itu adalah sebuah permintaan rute. Nah, kita akan masuk ke contoh kasus. Kita tidak akan menggunakan contoh gambar ini, kita akan masuk ke gambar. Misal di sini ada 3 router. Misal ini router A, router B, dan router C. Ketika router A mengirimkan pesan ke router B, akan tetapi jalur atas ini terputus, maka router A akan mengirimkan sebuah paket ke router C, yang namanya itu adalah paket query. Nah, kemudian paket query ini akan menanyakan, nah, jalur ke router B itu kemana sih? Karena jalur dari saya ke atas itu terputus, maka router C akan melihat, oh ternyata ada jalur ke router B, maka tersebut akan diteruskan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya paket reply, yang dimana dia mengirimkan jawaban atau respon dari paket query dari tetangga. Kemudian untuk pengirimannya dia dikirimkan oleh router yang memiliki informasi routing yang diminta oleh router tetangga tersebut. Kemudian isinya yaitu berisi informasi tentang rute yang diminta oleh paket query tersebut. Contohnya sama, kita akan contoh yang sama seperti tadi. Saya ada 3 router.
dan di router A sama di router B, di router C. Kemudian router A ingin mengirimkan paket ke router B, akan tapi jalurnya terputus, maka router A akan mengirimkan paket query ke router C. Nah, router C itu akan ngecek apakah ada jalur ke router B, maka dia akan menjawab jika ada jalur, oh ternyata ada router B, maka dia akan menjawab dengan pesan yang namanya paket reply. Ini adalah paket jawaban dari paket query tersebut. Kemudian selanjutnya, yang terakhir itu ada yang namanya paket ACK atau paket knowledge, di mana fungsinya digunakan untuk menyatakan bahwa paket tersebut telah diterima oleh router. Kemudian ini memastikan bahwa paket data yang penting seperti paket update sampai dengan aman. Kemudian pengirimannya dia dikirim sebagai konfirmasi untuk memastikan bahwasanya paket dari data lainnya telah diterima dengan baik. Kemudian isinya itu hanya berisi informasi untuk mengkonfirmasi dari penerimaan paket sendiri. Kemudian yang membutuhkan paket ACK ini adalah paket update, paket query, dan paket therapy. Jadi hello paket itu dia tidak membutuhkan yang namanya paket, tidak membutuhkan paket ACK. Jadi yang membutuhkan paket ACK atau paket jawaban itu hanya paket update, paket query, dan paket therapy. Kemudian ini adalah rangkuman dari tipe-tipe paket tadi, yaitu pertama ada hello paket, kemudian ini deskripsinya itu digunakan untuk membentuk dan melihara jaringan antar rute tetangga. Kemudian fungsinya itu memastikan bahwa rute tetangga itu masih aktif dan menjalin hubungan. Kemudian ada yang kedua itu paket update, itu berisi informasi rute yang diperbarui dan dikirimkan oleh tetangga. Kemudian fungsinya itu memberikan informasi tentang rute baru atau perubahan pada rute yang ada. Kemudian ada selanjutnya itu paket query, ia digunakan untuk meminta informasi rute dari rute tetangga. Kemudian fungsinya dia meminta informasi tentang rute ketika rute sebelumnya itu tidak valid. Kemudian ada paket selanjutnya itu paket reply. Nah, dia deskripsinya itu merupakan balasan terhadap paket query. Kemudian fungsinya itu memberikan jawaban terhadap permintaan informasi rute yang diterima. Kemudian yang terakhir adalah paket ACK, itu pesan konfirmasi secara singkat. Mungkin ini adalah bahasan akhir. Yang selanjutnya kita akan membahas atau kita akan tutup dengan konfigurasi dari EJRP. Untuk contoh topologinya bisa dilihat kita menggunakan dua router dan dua PC. Yang dimana tugas teknya itu kita akan melihat autonomous system atau ASN pada EJRP, kemudian akan melihat router ID pada EJRP, kemudian akan melakukan uji konektivitas antar PC. Mungkin bisa saja kita akan masuk ke konfigurasi. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke lab konfigurasi. Sini ada dua router. Pertama ada router 1, kemudian ada router 2. Akan masuk ke router 1. Nah, tugas pertama akan melihat ASN dari EJRP. Nah, untuk masuknya kita menggunakan command dulu biar teman-teman tahu. Kita menggunakan command enable. Nah, teman-teman tadi ada kendala. Kita akan masuk, kita ulang dari awal biar teman-teman sekalian tahu. Kita untuk ini ada yang namanya user mode dalam command line interface dari router. Kemudian untuk masuk ke PVS mode atau mode selanjutnya kita bisa menggunakan command enable. Kemudian untuk masuk ke global configuration kita menggunakan command configure terminal. Nah, ketika sudah di global configuration, pertama-tama sebelum masuk ke router EJRP kita akan mendapatkan dulu IP dari interface EVA01 dan interface EVA02. Kita akan masuk, kita bisa menggunakan singkatan yaitu INT, yang berarti kalau kita tab untuk melengkapi teks maka akan menjadi interface. Yaitu kita menggunakan FA, ini adalah singkatan dari fast internet. Jadi ketika kita ingin mengetikkan interface kemudian fast internet, kita cukup mengetikkan INT FA, kita definisikan berapa, misalnya 0/0. Kita akan menggunakan IP address di 192.168.10.1. Nah,
Di sini dia menggunakan /24, berarti subnet box-nya itu 255.255.255.0. Sip. Kita duplicate. Nah, jangan lupa dalam konfigurasi ini, setiap kita sudah melakukan konfigurasi meskipun sedikit, kita harus menyimpannya dengan menggunakan komen duplicate jika kita berada dalam global configuration. Jadi kalau kita berada dalam mode privilege, maka kita cukup mengetikkan command white, yang dimana dia adalah singkatan dari WR ini, singkatan dari white. Nah, kalau kita tag, maka akan lengkap dia white. Oke, untuk singkatnya kita cukup menggunakan WR ini. Kita akan masuk ke selanjutnya konfigurasi terminal. Kemudian kita menambahkan IP di interface FA01. 101 IP address-nya 10.10.10.1. Nah, dia menggunakan /30, berarti 255.255.252. Sip, save. Baik. Kemudian kita akan lihat ASN atau autonomous system dalam EJP. Kita bisa menggunakan komen router EIGRP, kemudian kita menggunakan tanda-tandanya. Nah, maka akan muncul nomor AS, yang dimana dia itu dimulai dari angka 1 hingga 65.535. Nah, kita akan merevisikan, bisa di sini 10. Kita enter. Kemudian tugas yang kedua, itu kita akan mengkonfigurasikan router ID itu secara manual. Komennya sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam slide, kita menggunakan komen EIGRP, router ID, dan ID. Kemudian kita definisikan berapa. Nah, dalam contoh gambar itu di 1111. Enter. Kemudian selanjutnya kita menambahkan network. Nah, itu sudah yang aktif dalam router 1, berarti di 192.168.10.0. Dan network dari level 01 10.10.10.0. TXC dan save, jangan lupa. Untuk melihat hasil konfigurasi dari ASN dan router ID kita bisa menggunakan komen to show. Nah, kalau kita menggunakan komen to, itu kita berada dalam mode global configuration. Kalau kita berada dalam privilege mode, kita cukup menggunakan langsung show. Jadi tidak usah menggunakan do. Bisa kita untuk mengecek ASN dan router ID, kita menggunakan show router. So, kita masuk ke global configuration saja. Gunakan do show IP EIGRP topologi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya ada AS yang kita konfigurasikan tadi, yaitu 10 atau autonomous sistemnya 10. Kemudian ada ID atau router ID yang sudah kita konfigurasi itu di 1.1.1. Dan sudah berhasil di router 1, kita akan masuk ke konfigurasi di router 2. Masuk ke command, masuk ke privilege mode dengan menggunakan enable, ya, masuk ke global konfigurasi dengan menggunakan command configure, atau singkatnya kita usahakan conf kemudian spasi t. Kemudian kita menggunakan command router. Nah, untuk agar supaya cepat, kita bisa menggunakan tab untuk melengkapi teks yang kurang. Router EIGRP. Nah, untuk AS-nya seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya dalam EIGRP itu harus menggunakan AS yang sama. Berarti dia menggunakan AS 10. Dan kita akan menambahkan router ID menggunakan command EIGRP router ID itu 2222. Dan enter. Dan selanjutnya kita akan menambahkan network. Nah, untuk melihat tadi sepertinya kita belum menambahkan network nih. Teman, kita kembali lagi, ulang saja, tidak apa-apa. Dan akan menambahkan network di FA00 atau menambahkan IP address. Address 192.168.21/24, yaitu di 255.255.255.0.
clear sheet, Dubai, dan masuk di step 01, IP address, di 10, 10, 10. Nah, karena titik 1 itu udah digunakan, dia menggunakan titik 2. Oh, ternyata bentuknya berarti 124 slash 30 itu di 255, 255, 255, 255, 2. Save, kemudian kita save ini. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan komen JP 10, ASN 10, dan router ID-nya sudah konfigurasi. Kita tadi di atas, kita sekarang langsung saja menambahkan network dari 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10.2 dan 192.168.20.0. Network 192, 168.20.0 ya. Network 10, 10, 10.0. Sheet, Dubai, Nah, untuk melihat konfigurasi AS dan meter ID, kita misalkan komen to show IP, AGP, topology. Kita bisa melihat, misalnya, yaitu AS-nya 10, kemudian ID-nya sudah kita konfigurasi tadi di 2.2.2.2. Untuk tugas terakhir, yaitu kita akan melakukan uji konektivitas antar PC. Sebelum masuk, kita melihat dulu PC apakah sudah ada IP-nya. Sudah ada, di PC 2, sudah ada. Oh, sudah ada. Kita akan langsung saja tes konektivitas di PC 1 ke PC 2. Main prom, menggunakan ping 192.168.20. Si Bobby, custom hot, berhasil teman-teman sekalian. Nah, sekali lagi, berhasil. Dan dari PC 2 ke PC 1, momen ping 192.168.20. Kita sudah bisa. Alhamdulillah teman-teman sekalian, webinar pada malam hari ini sudah selesai. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, boleh bisa menuliskan di kolom ini. Untuk selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah aktif, yang sudah hadir, yang sudah ikut serta dalam acara webinar atau webinar online pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk penyampaiannya, jika ada yang kurang bisa untuk menambahkan, bisa nambahkan di komen atau menggunakan nomor WA yang tertera di awal tadi. Kemudian saya ingin memberikan sebuah pesan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yaitu teman-teman sekalian harus selalu mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajarinya, karena sebuah ilmu tanpa praktek itu, maka ilmu tersebut tidak akan berefek. Mungkin untuk selanjutnya saya ucapkan pamit undur diri. Untuk penutupan kita akan serahkan ke host kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Oke, terima kasih kepada Saudara Sofiatul Munawar atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk mengakhiri acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar pada malam hari ini. Saya Guti Hernandez selaku host pada webinar malam hari ini, dan Saudara Sofiatul Munawar selaku pemateri. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.